Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang kedua di mata kuliah rancangan basis data. Oke, kita akan bahas materi kita yang kedua, yaitu basis data relasional dan perancangan basis data. Basis data relasional adalah basis data yang mempresentasikan atau yang menampilkan data dalam bentuk tabel-tabel, di mana tabel-tabel tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai yang sama atau umum pada kolom-kolom yang terkait. Lalu, komponen pada basis data terdiri dari tabel, kemudian kolom atau atribut, lalu baris atau tupel, dan yang terakhir adalah domain atau isinya. Oke, ini adalah bentuk daripada skema penggunaan basis data. Basis data yang kita gunakan cukup satu dengan DBMS, yaitu Database Management System, jadi software yang mengolah database tersebut sehingga bisa di-sharing, dibagi ke beberapa klien. Oke. Skema di sini dalam basis data, di basis data perpustakaan misalkan terdiri dari tabel buku, kemudian tabel anggota, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Di mana tabel buku terdiri dari yaitu atribut atau field kode buku, kemudian judul buku. Sedangkan angka 3 tersebut adalah lebar dari field. Ya, judul buku lebarnya yaitu 20 karakter. Begitu juga dengan anggota yang terdiri dari dengan 2 atribut, yaitu kode anggota, nama anggota. Sedangkan tabel peminjaman yaitu terdiri dari kode pinjam, tanggal pinjam, lalu kode anggota. Tabel pengembalian terdiri dari kode pengembalian, kemudian tanggal pengembalian yang tipenya adalah date, lalu kode anggota. Oke, dicontohkan di sini ya tabel anggota yang terdiri dari 2 atribut, yaitu atribut pertama yaitu kode anggota dan yang kedua adalah nama. Pada tabel anggota tersebut ada yaitu 3 baris atau disebut dengan 3 record. Isi datanya atau data value-nya yang pertama adalah A01, kemudian berikutnya adalah Surya dan seterusnya. Nah, pada tabel buku di sini ada 3 atribut atau 3 field dengan 3 baris. Di sini. Lalu definisi daripada tabel. Tabel adalah memiliki nama yang terdiri dari baris dan kolom, di mana pemberian nama harus unik, tidak boleh ada yang sama. Kemudian tabel tersebut akan menunjukkan relasi atau hubungannya. Oke, sedangkan kolom atau atribut yaitu kolom yang pada atau berada pada suatu tabel tidak boleh memiliki nama yang sama, sehingga akan memudahkan pengambilan atau identifikasi daripada tabel tersebut. Oke. Lalu selanjutnya domain. Domain adalah sekumpulan nilai-nilai yang dapat disimpan dalam satu atau lebih kolom. Jadi contohnya di sini yang disebut domain adalah apa? A01 yang merupakan daripada kode anggota untuk baris yang pertama. Lalu baris adalah berisikan data yang menunjukkan objek. Oke. Selanjutnya, relational key adalah identifikasi satu atau sekelompok kolom yang nilainya dapat membedakan secara unik tapel-tapel atau baris-baris. Ada 5 relation key, ada 5 kunci dalam relasi. Yang pertama kita kenal yaitu super key, kunci super. Ini yang paling pertama. Dari kunci super di breakdown lagi dipecah menjadi kandidat key, dipilih mana dari super yang merupakan kandidat key.
Kemudian primary key dieliminasi. Dari yang kandidat key dipilih lagi. Pilih satu yang merupakan primary key, kunci unik. Oke, dipilih satu saja primary key-nya. Yang tidak dijadikan primary key bisa dijadikan alternate key. Lalu foreign key adalah kunci tamu. Contohnya pada tabel ini, ya tabel anggota. Kemudian primary key-nya mana yang unik, yaitu kode anggota. Karena A01 adalah Surya namanya. A02 adalah Fitri. Nama bisa sama, tetapi kode unik tidak boleh ada yang sama. Itu jadi pada tabel anggota primary key-nya adalah A01. Selanjutnya di sini ada tabel peminjaman. Oke, kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku, kemudian kode anggota, jumlah, dan tanggal kembali. Mana primary key-nya pada tabel peminjaman, yaitu primary key-nya adalah kode pinjam. Lalu foreign key-nya apa? Foreign key-nya adalah kode buku yang menghubungkan ini ke tabel induknya, yaitu ke tabel buku. Oke, jadi dari sini taruh ke sini. Lalu kode anggota di sini yang menghubungkan mana? Yaitu menghubungkan ke tabel anggota. Seperti ini. Oke, jadi tadi kita review super key adalah satu atau sekelompok kolom yang nilainya secara unik membedakan tabel-tabel atau baris-baris pada tabel. Jadi pada tabel anggota semua atribut bisa dijadikan super key. Dari sini kita pilih beberapa menjadi kandidat key, di mana kandidat key adalah super key di mana tidak ada satupun himpunan bagian dari super key tersebut yang bisa menjadi super key lagi. Jadi dari itu kita pilih menjadi kandidat key. Oke. Kemudian dari situ jadikan pilih satu yang jadikan primary key, yaitu primary key adalah satu kandidat key yang dipilih di antara yang lain, di mana merupakan kunci yang unik yang bisa membedakan baris-baris pada tabel. Sisanya yang tidak jadi primary key kita jadikan alternate key. Contohnya pada tabel mahasiswa ada NIM, ada nama, nomor KTP, nomor telepon, dan sebagainya. Primary key-nya adalah NIM. Kemudian alternatif key-nya bisa kita gunakan yaitu nomor KTP, kemudian nomor telepon, dan sebagainya. Oke, foreign key. Foreign key adalah satu atau kelompok kolom yang nilainya sama yang terkait dengan kandidat key. Ini foreign key adalah kunci tamu yang menghubungkan ke induknya. Contohnya ini tadi, ya. Contohnya ini kode buku yang menghubungkan ke tabel buku, kode anggota yang menghubungkan ke tabel anggota. Selanjutnya, oke, kita akan bahas tentang relasional tabel atau relasional skema. Oke, relasional skema adalah informasi dasar yang mendeskripsikan tabel yang terdiri atas nama tabel dan sekelompok pasangan kolom domain. Jadi skemanya ya kita breakdown daripada tabel-tabel yang berada pada database tersebut. Jadi skemanya, contohnya ini skema basis data perpustakaan. Di basis data perpustakaan terdapat yaitu tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjaman. Di mana tabel anggota itu primary key-nya adalah kode buku, atribut yang lain ini nama bergantung pada primary key. Tabel buku juga seperti itu dan seterusnya. Nah, ada istilahnya namanya integrity constraint. Integrity constraint, oke, nanti kita akan bahas bahwa terdapat 4 constraint batasan yang harus kita jaga agar database-nya seimbang. Ya,
yaitu null, kemudian entity integrity, reversion integrity, dan general constraint. Apa yang dimaksud dengan null? Null adalah nilai pada suatu kolom atau tabel masih belum diketahui atau unknown. Ini bisa berarti bahwa tidak dapat diterapkan pada kolom tersebut nilainya. Oke. Lalu entity integrity adalah batasan atau aturan yang menyatakan bahwa kolom-kolom primary key tidak boleh menyimpan nilai nol. Jadi ini khususnya untuk primary key atau kunci unik tidak boleh nol. Lalu reversion integrity, ini referensi dari integritas, yaitu batasan yang menyatakan jika suatu tabel memiliki kolom foreign key atau nilai pada foreign key yang harus bersesuaian dengan kolom kandidat key. Oke. Jadi ada dua keadaan penulisan null yang tidak perlu dilakukan. Pertama, pada saat kolom tersebut diberikan batasan tidak boleh diberikan null, maka harus diisi datanya. Atau yang kedua adalah pada saat kolom tersebut juga merupakan bagian dari primary key. Oke, selanjutnya yang keempat adalah general constraint, yaitu batasan atau aturan tambahan yang ditetapkan oleh pemakai atau admin. Contohnya, peminjaman buku tidak diizinkan jika stok buku hanya satu. Nah, seperti itu adalah aturan daripada secara umum. Atau jika anggota masih memiliki buku yang dipinjam, maka tidak boleh meminjam kembali sebelum bukunya dikembalikan. Seperti itu. Lalu dalam proses pembangunan basis data ada dua tahapan. Yang pertama tahapan analisis dan perancangan. Yang kedua adalah tahapan implementasi. Tahapan analisis dan perancangan ini tahapan di mana pembuatan model dari real world atau dunia nyata dengan menggunakan notasi perancangan basis data. Oke. Contohnya seperti ini tahapan-tahapannya. Langkah pertama yaitu penemuan dan analisis fakta. Dengan identifikasi bagian organisasi, penemuan fakta, rangkuman hasil penemuan fakta. Ini biasanya kita lakukan dengan pengumpulan dokumen input dan output. Langkah selanjutnya buat model. Modelnya berbentuk IRD. IRD ini kita bisa dengan coretan kertas, ya, pensil, kemudian bisa dengan lalu didokumentasi dengan dengan tools yang bisa kita gunakan, misalkan Visio ataupun dengan menggunakan artificial intelligence itu IA dan sebagainya. Di sini dengan cara apa? Yaitu pertama tentukan jenis entitas, yaitu jenis hubungan, lalu multiplicity, atributnya apa saja, lalu gambarkan IRD dan strukturnya. Setelah dibuat IRD keterhubungan antar entiti, lalu petakan IRD tersebut. Ya, dengan petakan jenis entitas, petakan jenis hubungan, dan tentukan atribut bernilai jamak. Maksudnya hubungannya apa, one to many, dan sebagainya. Itu tentukan kardinalitasnya. Dari sini lalu menomarkan struktur tabel. Di sini kita buat normalisasi daripada struktur tabel. Nanti kita akan belajar dari anormal menjadi normal 1 sampai dengan 4, ya kan, dan sebagainya. Setelah dibuat normalisasi, lalu buat definisi skema basis data, di mana di sini pengkodaan dan kompresi dan memilih DBMS. Ini mulai mengcoding di database manajemen sistem yang kita gunakan, apakah kita gunakan dengan MySQL dan sebagainya. Oke, lalu setelah itu langkah ke-6 merancang organisasi file dan indeks.
Ini menganalisa transaksi pemakaian, kemudian tentukan indeks, lalu pembuatan dokumen dan DDL-nya, data definisi language-nya. Ini pemulai pembuatannya create. Lalu definisi yang terakhir yaitu implementasi DDL dengan penggunaan baris dan kolom serta interface agar mudah digunakan atau enak dilihat oleh user, baik user admin ataupun end user. Oke, selanjutnya tahapan analisis dan perancangan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu perancangan basis data secara konseptual. Konseptual itu kita bisa menggunakan IRD. Di sini kita merupakan proses pembuatan data model dan tidak bergantung pada aspek fisik basis data, tidak bergantung dengan DBMS yang kita gunakan. Yang kedua adalah ini penerapan daripada konsep ke data yang logis dengan bergantung pada DBMS yang kita gunakan, software database yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan tadi menggunakan MySQL atau Oracle dan sebagainya. Kemudian perancangan basis data secara fisik. Secara fisik bagaimana proses pembuatan deskripsi implementasi basis data pada media penyimpanan atau media hard disk yang kita gunakan. Dengan memperhatikan yaitu tabel, struktur organisasinya, kemudian indeksnya, dan integrity constraint-nya, serta keamanan datanya. Selanjutnya tahapan implementasi. Tahapan implementasi bagaimana mengimplementasikan rancangan basis data secara konsep ke data BMS yang kita gunakan. Contohnya ini analisis kasus di mana perpustakaan smart, ya, lalu perpustakaan ini beranggotakan yaitu pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Oke. Di sini prosesnya adalah setiap calon anggota yang akan menjadi anggota harus mengisi formulir dengan biayanya yaitu 10.000. Jadi di sini ada proses yaitu pendaftaran anggota. Lalu anggota hanya maksimal meminjam 3 buku dan batas waktunya 1 minggu atau 7 hari. Jika terlambat maka dikenakan denda. Dendanya yaitu ketika keterlambatan pengembalian maka dihitungnya 1 hari itu 500.000. Jadi lambatnya hari dikali dengan 500.000, 500 rupiah. Lalu denda ketika rusak yaitu maka dikenakan biaya revisi buku perpustakaan, biaya perbaikannya. Lalu ketika buku itu hilang maka harus dikenakan denda penggantian seharga buku tersebut. Nah, perpustakaan smart juga menerima sumbangan dari donatur, baik itu donaturnya anggota ataupun masyarakat luas. Studi kasusnya adalah buat enterprise dari perpustakaan smart. Jadi kalau enterprise kita buat database perpustakaan, di mana perpustakaan tersebut memiliki tabel-tabel atau entity-entity beserta atributnya. Seperti tadi ini, kalau perpustakaan minimal kalian buat seperti ini. Adanya tabel buku, ya, tabel anggota dan tabel peminjaman serta kalau dia pengembalian juga ada di sini ya, tabel pengembalian ditambahkan. Oke. Selanjutnya yaitu ini dibuat tugasnya ya per kelompok, di mana tugas kelompok tersebut kita lanjutkan dengan penentuan key-nya. Oke, penentuan key-nya, lalu buat database-nya dengan di XAMPP.
Jadi contohnya ini nih, kita akan membuat ini dulu deh. Database perpustakaan Smart-nya terdiri daripada 3 tabel dahulu. Ini untuk pertemuan kedua dicontohkannya seperti ini. Buat tabel dahulu. Nah, seperti ini ya. Ini primary key-nya pada tabel buku adalah kode buku, pada tabel anggota yaitu kode anggota primary key-nya, pada tabel pinjaman yaitu kode buku primary key-nya, dan pada tabel pengembalian yaitu kode pengembalian. Bagaimana kita buat database di MySQL? Yang pertama kali pastikan kalian sudah install yaitu XAMPP. Bu, saya nggak punya soft copy-nya. Bagaimana nginstalnya? Gampang ya. Kalian bisa download di yaitu sourceforge.net. Cari XAMPP untuk OS kalian di sini. Apakah OS-nya yaitu Windows 8 dan sebagainya. Tergantung tipenya ini untuk 64 byte. Kalian bisa download, kemudian install dengan cara seperti biasa. Next. Kalau sudah kayak gini, lalu aktifkan ini. Ya, aktifkan dengan klik start. Ya, klik start sehingga tampil seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita mulai di membuat tabel. Membuat tabel yaitu tabel perpustakaan. Contohnya tadi ini terdiri kode buku yaitu 3, kemudian judul buku 20. Artinya apa nih? Tabel buku mempunyai atribut kode buku, di mana kode buku itu ukuran field-nya maksimal 3. Ini tipe datanya chart, kemudian judul buku tipe datanya varchar dengan maksimal 20 ukurannya. Jadi yang pertama ini kalian lakukan seperti ini. Caranya aktifkan run CMD-nya, di mana tekan Windows lalu tekan R. Ya, tekan R sehingga muncul seperti ini run. Pilih lalu CMD, ketikkan CMD. Enter seperti ini. Sudah. Saya ulangin lagi. Pastikan XAMPP-nya sudah kalian download dan diinstal ya. Selanjutnya di sini ya. Kita buat ketikan di sini yaitu cd spasi C. Ini pindah drive ke drive C. Jadi kita pindahkan di sini CD, kemudian C.2, tekan enter. Oke. Selanjutnya kita aktifkan XAMPP MySQL, kemudian /bin/mysql.exe. Ini artinya kita running program MySQL-nya. Jadi petik, kemudian MySQL, kemudian XAMPP garis miring atau slash MySQL /bin /mysql.exe. Petik, lalu spasi strip U spasi root spasi /p, garis P, lalu tekan enter. Saya install tidak menggunakan password, jadi diblankkan saja passwordnya sampai seperti ini. Ya, hasilnya MariaDB/none seperti ini. Ya. Kemudian kita membuat database perpustakaan seperti yaitu DB latihan 1.
perintah untuk membuat database kita gunakan create database. Ini database namanya latihan 1. Oke, kita create database DB latihan 1. Bu, boleh nama yang beda, terserah, boleh. Yang pastikan kalau namanya beda di sini kalian bisa ganti misalkan DB2 atau perpus 1 gitu. Jangan lupa diakhiri dengan tanda semikolon ya, titik koma. Lalu tekan enter. Di sini adalah query oke, satu row affected. Jadi membuat database sudah terbuat. Lalu kita kasih perintah show database. Tampilkan database apa saja yang sudah saya buat di XAMPP-nya di MySQL dengan show databases, ya kan? Karena lebih daripada satu yang kita akan tampilkan. Jangan lupa diakhiri dengan semikolon. Ini database yang sudah saya install di komputer saya. Mungkin Anda cuman baru satu, ya silakan, nggak masalah, ini banyaknya. Selanjutnya, kita membuat tabel. Perintah membuat tabel yaitu create table, nama tabelnya. Tadi saya pinta yaitu tabel anggota. Kalian ikutkan saja seperti ini, ya. Use DB purpose. Harus sama ya, purpose 1. Oke, sudah jadi. Ini baru kita gunakan create database ini ya. Ibu lupa. Sorry. Create, kita buat di dalam database purpose, kita buat tabel anggota. Create table anggota di mana ID anggota to chart maksimalnya 4, ya nggak boleh kosong. Lalu nama tipenya adalah varchar maksimal 20 karakter. Lalu alamat maksimalnya adalah varchar juga 30 karakter. Lalu kita jadikan primary key-nya adalah primary key-nya yaitu tadi apa nih? Primary key-nya adalah ID anggota. Bismillah. Nah, jadi di sini query oke. Lalu kita lihat mau menampilkan dengan perintah show table ya. So, tampilkan table yang berada di database purpose 1. Enter. Nah, sebetulnya sudah jadi anggota. Oke. Tugasnya yaitu kalian buat di SS ya, di screenshot seperti ini, buat tabel apa saja. Tadi ini yang di slide. Slide berapa ya? Nih ya. Jadi bikin perpustakaan
dengan 4 tabel, tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Dibuat secara kelompok dan ininya di SS. Oke. Oke. Jadi pertemuan kali ini diharapkan kalian sudah mampu mengidentifikasi daripada apa itu enterprise. Enterprise sama dengan yaitu database. Di dalam database ada tabel-tabel ya. Kemudian tabel-tabel tersebut memiliki atribut-atribut, ada primary key atributnya yang merupakan data kunci dan sebagainya. Oke. Semoga kalian paham. Jika masih belum paham, boleh chat di WhatsApp atau WA group dan di MyBase Moodle ya. Kemudian personal kerjakan latihan soal sebanyak 5 di Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.